Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi dengan channel Missing Link History. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja mulai videonya. Kita akan membahas tentang manusia praaksara dan pola hidupnya. Hingga nanti terakhir akan diberikan penjelasan mengenai persebaran fosil manusia purba. Ya, sebelum melanjut ke manusia praaksara, kita perlu mengetahui bagaimana pembagian zaman menurut geologi. Itu ada 4. Yang pertama adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini adalah zaman tidak ada kehidupan, di mana bumi itu masih berbentuk bola yang sangat panas atau planet yang sangat panas. Lalu yang kedua adalah Paleozoikum. Paleozoikum ini adalah zaman tertua yang hanya dihuni oleh moluska, Pisces, Apes, dan amfibi atau reptil. Lalu yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini bisa dibilang zaman pertengahan yang terdapat kehidupan reptil raksasa atau dinosaurus. Nah, dinosaurus berarti adanya di zaman Mesozoikum. Dan yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini adalah zaman di mana dari Pleistosen bawah, tengah, atas hingga sampai sekarang yaitu Holosen. Nah, Neozoikum ini terbagi menjadi 2, yaitu zaman tersier yang hidup ada mamalia dan primata, dan zaman kuarter baru dihuni manusia praaksara atau manusia purba. Bahkan sampai sekarang pun masih zaman kuarter, di mana kita berdiri di lapisan Holosen. Oke, jadi mengenai manusia praaksara di Afrika itu sudah semuanya sepakat bahwa manusia praaksara itu berasal atau nenek moyang yang berasal dari kera. Nah, itu nama jenis manusia praaksaranya itu adalah Homo habilis. Nah, sedangkan di Indonesia seperti yang kita kenal bahwa teori-teori masuknya manusia praaksara itu ada banyak, sehingga belum ditentukan dari mana nenek moyang Indonesia itu berasal. Untuk lebih lengkapnya silahkan cek video sebelumnya ya, ada di link deskripsi tadi. Nah, untuk itu manusia praaksara itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tapi jenis intinya itu adalah Meganthropus, Pithecanthropus, dan jenis Homo. Meganthropus ini tergolong manusia praaksara tertua dan juga terbesar di Pulau Jawa. Nah, yang ada di Pulau Jawa itu adalah Meganthropus paleojapanicus atau manusia purba atau manusia tertua yang besar ukurannya dan berada di Pulau Jawa. Lalu yang kedua adalah Pithecanthropus robustus, atau bisa diartikan Pite itu kera dan Anthropus itu manusia, jadi manusia kera. Robustus artinya adalah manusia kera berahang kuat. Itu yang jenis yang kedua. Lalu yang ketiga adalah Pithecanthropus mojokertensis, yaitu manusia kera dari Mojokerto. Ini bukan maksudnya berasal dari Mojokerto ya, tapi ditemukan fosilnya di Mojokerto sehingga diklasifikasikan sebagai Pithecanthropus mojokertensis. Lalu yang selanjutnya adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus itu manusia kera, erectus itu berjalan tegak, jadi manusia kera yang berjalan tegak. Lalu selanjutnya adalah Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus seperti tadi manusia kera, soloensis itu temuan fosilnya ada di Solo. Jadi Pithecanthropus manusia kera yang berada di Solo. Lalu selanjutnya adalah Homo soloensis, atau Homo itu bisa diartikan sebagai manusia praaksara yang berakal dan berbudi, tetapi kehidupannya masih primitif. Yaitu Homo soloensis, jadi manusia yang berbudi atau berakal yang berada di Solo atau ditemukan di Solo. Lalu yang selanjutnya adalah Homo wajakensis, yaitu Homo yang tadi manusia berakal atau berbudi yang berasal dari Wajak. Dan yang terakhir yang sampai sekarang dikenal yaitu Homo sapiens bacillus. Itu bukan jenis
manusia sekarang ya, bukan manusia modern seperti sekarang, tapi manusia yang sudah berakal dan berbudi, tetapi bentuknya masih primitif. Kelebihannya adalah si jumlah volume otaknya itu sudah hampir menyerupai sampai ke manusia modern, yaitu 1000 cc-an, 1000 cc lebih, 1100, 1200-an. Nah, itu jenis-jenis manusia purba. Untuk ciri-ciri manusia praaksara atau manusia purba, yang tadi ya kami mengklasifikasikan menjadi 3 jenis utama, yaitu Meganthropus. Meganthropus itu tidak memiliki kebudayaan, jadi memang benar-benar hidupnya tergantung pada alam. Tidak ada kebudayaan. Ini maksudnya mereka tidak meninggalkan peninggalan peralatan itu, misalnya peralatan dapur dan lain-lain, itu tidak ditinggalkan oleh manusia-manusia Meganthropus. Volume otaknya 650 cc, tinggi badannya dari 170 paling kecil. 170 itu paling kecil, yang berada di lapisan tanah Pleistosen bawah. Yang kedua adalah jenis Pithecanthropus. Jenis Pithecanthropus ini sudah mulai mengenal kebudayaan. Jadi ada peralatan-peralatan yang ditinggalkan oleh manusia Pithecanthropus. Volume otaknya bisa dikatakan dari 950 cc dan tinggi badannya 160 cm sampai lebih. Lapisan tanah yang ditemukan fosil Pithecanthropus itu ada di lapisan Pleistosen tengah. Yang terakhir adalah Homo. Homo itu sudah bisa berkebudayaan, bahkan tinggalnya juga sudah semi menetap. Mereka tinggal biasanya di gua-gua. Di sana banyak ditemukan kebudayaan atau perkakas mereka. Volume otaknya dari 1100 sampai 1400 cc. Tinggi badannya 160 juga sampai ke atas. Lapisan tanahnya ditemukan di Pleistosen atas sampai ke Holosen, tapi Holosennya masih perbatasan dengan Pleistosen atas. Penjelasan selanjutnya tentang pola hidup manusia purba. Kalau pola hidup berarti berkaitan dengan pembagian zaman menurut batu ya. Jadi ada batu tua, batu tengah, dan batu muda, dan hingga ke zaman logam. Oke, yang pertama itu batu tua atau Paleolitikum. Paleolitikum ini belum terbentuk kepulauan Indonesia seperti sekarang. Jadi yang masih ingat atau kalian boleh nonton video yang pertama. Jadi Indonesia itu masih tergabung dengan daratan-daratan wilayah bagian atas, yaitu wilayah Asia dan Eropa, masih menyatu. Nah, manusia pendukungnya itu adalah Pithecanthropus dengan hidup yang masih nomaden, sangat bergantung kepada kehidupan atau kebutuhan alam. Jadi ketika misalnya alam sudah habis, tidak ada binatang lagi yang bisa diburu, tidak ada lagi makanan dari tumbuhan-tumbuhan, mereka akan pindah mencari tempat lain yang masih bisa mendapatkan sumber makanan. Nah, kebanyakan mereka menggunakan bahan baku yaitu batu ya sebagai perkakasnya. Jadi selain batu juga mereka juga memanfaatkan tulang-tulang hewan yang telah dimakan dagingnya. Mereka memanfaatkan tulang-tulang itu sebagai alat-alat yang sifatnya untuk memotong atau memecahkan. Nah, jadi contoh-contoh peninggalan dari peralatannya itu adalah kapak pinggang, kapak gelas, kapak kotak, dan banyak ditemukan di Pacitan, Ngandong, Sangku Macan, Sukabumi, dan Lahat. Lalu yang kedua adalah zaman Mesolitikum, yaitu zaman Batu Tengah, di mana zaman ini yang mendukungnya itu sudah manusia Homo atau Homo sapiens. Jadi Homo sapiens bacillus tinggalnya di sini. Ada dua jenis atau dua ras manusia purba atau manusia praaksara pada saat itu, yaitu ras Papuamelanosoid, Australoid, dan Negroid, dan juga ras Wedoid. Yang Papuamelanosoid atau Australoid
atau negroid itu seperti yang bisa kalian klasifikasikan sendiri. Ciri-cirinya itu badannya agak pendek, rambutnya keriting, kepalanya lonjong, dan bibirnya tebal. Contoh-contoh yang bukti dari ras ini adalah orang Semang di Selat Malaka, lalu ada orang Aeta di Filipina, orang Tapito di Papua. Lalu yang kedua adalah ras Wedoid. Wedoid ini sebenarnya ya hampir sama dengan ras Negrito, cuman ciri-cirinya itu adalah rambutnya gimbal, kulitnya coklat, dan namun bibirnya tipis, lebih tipis daripada yang Negrito. Contoh-contoh dari ras Wedoid ini adalah suku anak dalam, Baduy, lalu Tomuna, Tokeak, Toala, dan Sakai. Jadi suku-suku tersebut adalah bisa dibilang berasal dari ras Wedoid. Mereka ini hidup itu sudah semi menetap ya, jadi sudah tinggal di gua-gua. Mereka dapat menyimpan makanan lebih lama karena ya suhunya juga sudah terjaga kan di gua, ya rata-rata kan dingin, jadi bisa terjaga. Nah, selain itu mereka juga sudah istilahnya itu berhuma. Jadi berhuma itu misalnya mereka menanam sesuatu di suatu tanah, di suatu lahan. Ketika lahan itu sudah tidak subur lagi, mereka meninggalkan lahan itu dan berpindah berhuma lagi di lahan-lahan yang lain. Ini juga membuat banyak peninggalan-peninggalan dari zaman Mesolitikum itu terdapat di gua-gua. Contoh-contohnya itu adalah situs Kyokan Modinger atau dapur sampah. Lalu kalau untuk perkakasnya ada kapak Sumatera atau pebble. Lalu ada alat serpi atau flex dari batu obsidian, dan ada juga Abrisios rock, yaitu seperti cap-cap tangan yang ada di gua, ada juga di situ. Nah, penemuan kebudayaan dari zaman Mesolitikum itu banyak ditemukan di Gua Sampung, Gua Pawon, Leang-Leang, Sentani, dan penemuan flex atau alat serpih yang dari batu obsidian itu ada di Jawa Barat, yaitu Nagreg dan Cicalengka. Zaman ini terjadi ada juga pergeseran alam atau perubahan alam secara alamiah, yaitu bisa dibilang peristiwa Bandung Purba. Nah, jenis manusia yang mendukung pada saat peristiwa Bandung Purba itu adalah jenis manusia Australomelanesoid. Lalu yang ketiga adalah zaman Batu Baru atau zaman Neolitikum. Nah, ini merupakan zaman di mana revolusi kebudayaan terjadi, karena di zaman ini manusia-manusianya itu sudah melaksanakan food gathering atau pengumpulan makanan itu sudah dikurangi, tapi mereka lebih ke food producing. Jadi di mana mereka mulai bertani, beternak, dan berkebun dan lain-lain. Itu mulai dari sini. Ini diakibatkan karena cocoknya iklim yang sudah stabil juga di Indonesia khususnya, dan juga di dunia sebenarnya sudah stabil juga. Jadi mereka lebih hidup menetap, mereka sudah menemukan bagaimana pola bercocok tanam yang tepat sehingga mereka bisa menetap di satu tempat. Nah, jenis-jenis manusia purba yang hidup di sini kebanyakan adalah sama ya Homo sapiens bacillus, tapi dari persebaran dari Proto dan Deutero Melayu. Bisa tonton juga di video sebelumnya. Nah, jadi orang-orang dari Proto Melayu ini sudah membawa kebudayaan ke Indonesia, yaitu kotak persegi dari batu kalsedon, batu yang terbuat dari kulit hewan atau kulit kayu. Nah, sedangkan dari persebaran Deutero Melayu, mereka lebih mengenalkan zaman-zaman logam yang dibawa dari luar ke Indonesia. Nah, contohnya adalah lalu ada juga hias, ada juga tembikar, bahkan di sini sudah ditemukan hiasan. Nah, di zaman ini juga muncul beberapa kepercayaan, yaitu ada animisme, percaya terhadap roh, dinamisme, percaya terhadap benda. Lalu ada toteisme,
percaya terhadap hewan. Lalu ada juga shamanisme. Shamanisme ini adalah kepercayaan terhadap orang, atau bisa dibilang ya kalau sekarang ya seperti dukun ya, percaya terhadap dukun. Nah, dan yang mendukung shamanisme ini adalah magisme, yaitu percaya terhadap kekuatan dukun. Zaman ini juga sudah dikenal yang namanya jimat. Ada dua jenis jimat, yaitu yang pertama amulet. Amulet itu adalah jimat untuk diri sendiri. Lalu yang kedua adalah jimat fetis. Fetis ini adalah jimat untuk bersama-sama, misalnya untuk berkahan atau ikan pertanian. Nah, mereka bisa menggunakan fetis ini. Oh iya, di zaman ini juga sudah dikenal dengan teknik penguburan. Ada dua teknik, yaitu teknik penguburan langsung dan juga teknik penguburan tidak langsung. Nah, sedangkan penguburan langsung itu ada contohnya di Gilimanuk, penyeberangan ke Bali, dari Jawa ke Bali, dan penguburan tidak langsung ada dari Dayak dan Sumba. Ya. Jadi tadi ya seperti yang saya bilang, banyaknya peninggalan dan juga pola hidup yang sudah seperti mencerminkan seperti sekarang itu menjadi penanda bahwa Neolitikum itu adalah revolusi kebudayaan. Nah, selanjutnya sebenarnya ini bukan zaman ya, tapi ini adalah kebudayaan. Ini adalah kebudayaan Megalitikum, di mana kebudayaan batu besar. Banyak ditemukan peninggalan-peninggalan atau perkakas dari batu besar. Peninggalan dari batu besar contohnya ini terbagi jadi dua ya, Megalitikum awal dan baru. Megalitikum awal itu ada contohnya menhir, dolmen, arca batu. Itu. Kalau Megalitikum baru itu peninggalannya ada sarkofagus, waruga, arca dinamis. Maksudnya arca dinamis itu arca yang istilahnya seperti bisa menggambarkan atau memperlihatkan bagaimana kehidupan di satu tempat gitu. Jadi bisa dibilang ya arca dinamis itu arca yang ya kalau kasarnya arca 3 dimensi lah. Nah, ada juga punden berundak. Punden berundak ini seperti bisa dibilang piramidanya Indonesia. Jadi terbuat dari batu-batu disusun hingga mencapai puncak, itu makin mengkerucut. Lalu ada juga kubur batu. Nah, sebenarnya kebudayaan ini berasal dari bangsa Mesir yang dibawa ke Indonesia oleh orang-orang yang persebaran manusia praaksara itu. Dan yang terakhir itu adalah zaman logam atau metalikum. Di Indonesia hanya terdapat dua jenis logam, yaitu dari perunggu dan juga dari besi. Jadi sebenarnya banyak ditemukan jenis-jenis logam yang digunakan manusia praaksara zaman dulu, tapi di Indonesia hanya dua, yaitu perunggu dan besi. Pendukungnya itu adalah Deutero Melayu, dikenal dengan zaman perundagian. Undagi itu artinya itu adalah orang-orang yang ahli dalam bidang atau menekuni bidang tersebut. Ahli yang bisa mencetak atau membentuk suatu logam atau besi atau perunggu. Nah, jadi untuk mencetak logam atau besi, atau perunggu itu ada dua cara, yaitu ada cara bivalve dan asair perdu. Kalau bivalve ini bedanya adalah bivalve hanya bivalve bisa digunakan berulang kali cetakannya itu. Kalau asair perdu itu hanya bisa digunakan sekali. Nah, itu perbedaannya. Peninggalan metalitikum ini lebih berfokus kepada acara-acara kebudayaan atau kepercayaan. Jadi banyak ditemukan arca-arca. Contohnya adalah batu gajah di Lampung. Oke, yang terakhir adalah persebaran fosil manusia praaksara. Kita kembali lagi ke yang pertama tadi. Jadi ada Meganthropus paleojavanicus, itu ditemukan di Sangiran. Sangiran itu di Jawa Timur. Lalu yang kedua adalah Pithecanthropus robustus, juga sama di Sangiran. Pithecanthropus erectus yang ketiga ada di Trinil. Selanjutnya adalah Pithecanthropus mojokertensis di Mojokerto jelas, Homo soloensis di Ngandong dan sekitar Solo juga.
Lalu Homo wajakensis di wajak jelas, dan Homo sapiens bacillus kebanyakan ada di ngandong dan juga wajak. Nah, jika kalian mempunyai saran atau informasi lebih mengenai manusia praaksara yang telah kita paparkan, tolong tulis di kolom komentar. Dan dari video ini, apabila kalian mempunyai masukan atau pandangan lain terkait pembahasan kita tadi, tolong tulis di kolom komentar. Apakah kalian setuju bahwa manusia praaksara di Indonesia itu berasal dari Yunan, atau berasal dari yang tadi persebaran out of Afrika juga karena ada dari Kirito? Apabila kalian ingin membangun channel ini, tolong tekan like dan subscribe. Bisa juga share ke teman kalian supaya video ini dapat dibagikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Oh iya, follow juga Instagram kami yaitu @missing_link_story. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.